Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Ya, ini aku sudah vote ya, 21 jam yang lalu tepatnya. Selama ini tak menentu bagaimana kejelasan ke depannya. Oke, ini ada yang jadi aku akan selama 2 hari aku akan ambil tema selama ini tak menentu yang hari ini aku bacakan, dan mungkin besok malam kapankah dia akan jujur tentang perasaannya padaku. Oke. Tadi ada yang yang menginfokan, Kak, gimana kalau vote pertama dan yang kedua digabung. Jadi selama ini tak menentu bagaimana kejelasannya dikarenakan apa ya? Nasib saling mencintai tapi semesta tidak berpihak, panjang judulnya aja. Ini jadi satu kesatuan aja ya teman-teman. Kalau kamu yang vote nomor 1 dan nomor 2, ini adalah pembacaannya. Kan tak menentu itu ya semesta tidak berpihak juga kan? Belum berpihak. Tidak atau belum. Tergantung kondisi lingkungan, oke? Kenapa selama ini kamu dan dia tidak menentu? Kita harus tahu dulu nih akan masalahnya. Kalau di aku itu nggak langsung aku bacain gimana. Tapi kita harus tahu dulu nih akar masalahnya kenapa ya. Kita akan lihat kenapa dia dan nasib kamu di hubungan ini sangat-sangat tidak menentu. Child, kekanak-kanakan ya. Jadi yang aku bisa tangkap di sini sikap kalian berdua. Aku tidak bilang salah satu, tapi kalian berdua kekanak-kanakan. Oke. Kalian berdua itu kata semesta kayak nggak ada perubahan gitu loh. Jadi gini, kalian kekanak-kanakan, mementingkan ego satu sama yang lain. Misalnya aku pengen ketemu hari ini, harus hari ini. Dia hari ini aku nggak bisa ketemu, pokoknya besok. Jadi nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Ya udah, nggak ketemu. Bahkan kalian kayak saling blok-blokan. Aku lihatnya gitu ya. Bagaimana kejelasan ke depannya? Karena memang purely secara alam bawah tidak sadar, dan ini memang sudah kalian terapkan sifat kekanak-kanakan. Energi kedua adalah energi pilihan. Masih banyak masih banyak kualitas yang lain nih, masih banyak orang lain nih. Pikiran dia atau pikiran kamu atau keduanya bisa berpikir seperti itu. Ngapain? Nggak jelas gitu. Udah mikir gitu duluan, jadi akan tersugesti. Nah, sugestinya di sini belum ada keyakinan sebetulnya teman-teman dari dia ke kamu. Atau kalian berdua sama-sama nggak yakin bakalan ada tujuannya. Memang itu sudah terbersit. Ini belum dilakukan loh, tapi udah ada kayak secara sadar ya. Ini alam sadarnya itu udah kayak manifest begitu. Jadi memang diantara kalian itu kayak nggak ada chemistry untuk saling melindungi perasaan. Ya kan? Udah tahu salah kadang dilakukan. Nah, misalnya nih hubungan-hubungan orang ketiga, udah tahu bercabang tapi masih datang aja. Nah, kayak gitu. PHP, kasih harapan, itu kan salah satu sifat kekanak-kanakan. Yang ketiga kita lihat ya, secara alam bawah sadar yang paling dekat. Ya, ini mah emang energinya itu adalah energi yang berputar-putar gitu aja loh teman-teman. Kamu sama dia itu ibaratnya 11-12. Jadi udah punya standar. Standarnya adalah kalau misalnya cinta itu kita tuh harus sama-sama, harus seiringan, harus kemana-mana sama-sama. Yang akhirnya cepat menimbulkan kebosanan. Jadi kayak ngintil, stalking dan lain-lain. Nah, jadi kayak terlalu kayak ya udah, ibaratnya kayak aku ikut aja kemanapun kamu pergi tanpa rencana yang matang, atau ya udah kita jalanin aja hubungan ini tapi nggak ada matang-matangnya.
Kalau kamu tanya, selama ini tak menentu, aku bisa simpulkan di sini pola pacaran kalian yang salah. Kalau mau pacaran sama seseorang, kan aku selalu bilang ya, bobot, bibit, bebet. Ibaratnya kalau kita punya makanan, kita punya kebutuhan ya, ada sandang, pangan, papan. Terus di sini nih anakku nih udah pinter dia. Pintu tuh digedor-gedor, dibanting. Jadi harus tahu nih, kamu mau sama dia nih ya, dicatat ya teman-teman. Kamu bisa kasih ini ke pasangan kamu. Kamu harus tahu nih, kebutuhan pacaran kamu tuh apa. Adanya hubungan ini kenapa? Misal, aku hanya mau senang-senang, oke? Aku hanya ingin menjalani hubungan ini, tapi aku belum tentu sama kamu. Itu harus tahu dulu. Atau hubungan ini dibawa sebagai pengisi waktu. Nah, misal, aku pacaran sebagai mengisi waktu, tapi aku nggak pengen serius. Maka aku dari awal sudah menghalau oke, aku nggak mau nikah sama dia, atau aku akan terima lamaran dia kalau dia mau menikahiku, tapi aku tidak akan maksa untuk menikah sama dia. Tapi harus disepakati dua belah pihak loh ya, nggak bisa salah satu. Nah, misalnya aku cuma pengisi waktu luang, berarti aku akan mau jalan sama dia atau dia jalan sama aku dikala waktu kita sama-sama punya waktu luang. Berarti aku tidak akan menuntut dia untuk selalu 24 jam sama aku, karena kan hanya untuk pengisi waktu luang. Dikala kita jam sibuk, kita jangan pacaran, jangan hubungin ya, biasa aja, casual. Terus selain ngisi waktu luang, aku hanya ingin pacaran casual aja. Cuman ya udah hubungan aja, yang penting ada status gue punya pacar gitu. Nggak usah kepo-kepo gimana, nggak usah. Harus sesuaikan tujuan dengan porsinya. Misal nih, oke, aku pengen dia tapi kita hubungan orang ketiga. Jangan maksa pasangan kamu untuk memilih atau menceraikan istri atau pasangannya. Biarkan semuanya secara alami, itu yang kumaksud. Karena kalau kamu memaksakan melebihi dari porsi atau jatah yang memang udah disepakati bersama, hubungan ini gak akan jalan. Kamu gak mau kehilangan dia gak mau kehilangan kamu, tapi kalian gak bisa bersama. Temuin dulu sumbernya. Kamu kasih video ini ke dia deh, biar dia minggir. Tujuannya pacaran sama kamu apa? Misal yang aku tuh mau sama kamu, tapi aku tidak mau menikahi kamu karena kamu bukan kriteria ibuku. Misal, jadi gimana nih? Kamu mau nggak pacaran sama aku, tapi aku sudah punya jodoh yang lain? Jangan paksakan dia harus mau sama kamu, sementara kamu sudah punya pariban misalnya, udah punya pasangan, udah punya jodoh calon dari bayi misalnya gitu. Dia harus tahu konsekuensinya. Misalnya gini, aku keturunan Arab, aku harus menikah sama orang Arab. Aku punya pacar Jawa, aku bilang aku pacaran sama kamu, tapi aku nikah harus sama orang Arab. Jadi gimana? Kita pacaran apa nggak usah? Ya udah, yang penting isi aja, kita nggak usah cerita-cerita banget. Oke, pegang komitmen dari dia. Kalau sampai dia uring-uringan kamu nikah sama yang lain, dia nggak boleh teraniaya. Gitu teknik pacaran yang baik. Kalau misalnya gini, aku mau sama kamu tapi aku belum sukses, ya sudah, berarti hubungannya kamu sama dia support aja. Kalau aku udah sukses, aku akan menikahi kamu. Jadi jangan maksa dia untuk ditanya kapan kamu sukses, kapan kamu nikah, kapan kamu ini. Kalau sampai kamu umurnya sudah 40 tahun, udah nggak usah ngarepin orang ini, udah too late.
gitu ya. Jadi ini kita sudah ambil kesimpulannya bahwa memang kalian itu kayak saling menyepelekan satu sama lain, egonya nggak dijaga, dan di sini ya pengen ngikut aja gitu, nggak ada tujuannya. Ya ini yang membuat selama ini hubungan kalian nggak menentu. Semesta pun tidak akan memberikan jalan, tidak akan memberikan kemudahan kalau salah satunya tidak ada yang breakdown ini rantainya. Misal orang tuamu nggak setuju, kamu harus ngomong sama orang tua kamu, bilang, aku di sini, mama papa sayang sama dia. Minimal at least kasih dia 2 tahun pertama untuk dia membuktikan kepada mama papa bahwa dia nih calon mantu yang layak. Kalau seandainya dalam 2 tahun mama papa tidak mau mengenal dia, tidak serk sama dia dan tidak tergugah hatinya, aku sama yang lain. Jelaskan sama pacar kamu itu yang misalnya nggak direstui atau gimana pun, sayang, aku sudah ngomong sama mama papaku. Ya, kamu hanya punya waktu 2 tahun. Oke, untuk membuktikan dan ngambil hati mama papaku. Kalau setelah 2 tahun misalnya memang enggak, aku harus menikah dengan pasanganku. Nah, ini kan jelas dia tahu gambling. Wah, kalau gitu mendingan nggak usah deh, nggak apa-apa, kita putus aja. Yang penting kamu sudah ngomong, nggak usah takut. Ya udah, kalau orang tua itu punya pandangan sendiri, pengen yang terbaik untuk masa depan putra dan putrinya. Aku pun punya anak, aku harus tahu standar nanti kalau misalnya dia menikah harus sama siapa. At least harus pintar, otaknya harus encer aku. Misalnya gitu. Karena aku percaya kalau orang otaknya encer pasti uang akan gampang ngikut gitu loh. Aku nggak mau haho gitu. Nggak, no. Ya, tapi kalau anakku suka nanti sama yang haho ya terserah, whatever. Kalau ada apa-apa jangan nyalain aku, yang penting aku sekali enggak gitu. Namanya balikin. Kalau misalnya kamu dipaksa untuk menyukai sesuatu yang kamu tidak suka, itu gimana? Jadi orang tua ini harta kesayanganku loh, aku lahirin dia, aku didik, aku nggak mau dia jadi belot, aku mau dia dapat calon yang terbaik. Ya sudah, tinggal mundur, kamu cari yang lain. Gitu loh. Karena trust me, kalau misalnya menikah tanpa restu, mau kamu bilang orang tua kamu jahat deh, misalnya gitu ya. Kecuali kalau pasangan kamu tuh udah muapannya minta ampun, masa depannya cerah, nggak direstui tapi bisa ngidupin, it's okay. Tapi tetap aja kembali orang tua. Ya, tapi kita lihat kapasitasnya, jangan sampai kayak orang menantunya Roji dihormatin, enggak juga kayak gitu. Ya. Jadi kita harus punya akal dan pikiran yang aku bilang bagus. Ini lebih bagus sih pembacaan seperti edukasi ya. Nah, sekarang aku tidak akan bicara mengenai panjang lebar ya, teman-teman. Semesta berkata apa sih mengenai sesuatu yang tidak menentu ini? Grief, berduka. Semesta pun turut berduka cita dengan kondisi kamu. Karena kenapa ya? Semesta hanya bilang kalau kamu tidak sanggup untuk menghadapi ini, harus lepaskan. Dan aku tahu semua orang itu pasti tidak akan rela untuk melepaskan sesuatu yang dia paling suka. Kayak aku nggak mau kehilangan anakku, aku nggak mau kehilangan channel YouTubeku, aku nggak mau kehilangan kalian, dan aku nggak mau kehilangan iPad drawingku. Ya, udah, itu hal penting di hidupku, cuman itu. Aku tahu kalau suatu saat aku kehilangan iPad aku, amit-amit ya, jangan sampai. Ya aku harus ikhlas, aku harus gimana? Aku harus kumpulin uang lagi, aku harus beli lagi yang baru. Misal seperti itu. Dan aku pikir untuk kamu sendiri,
Apalagi ini namanya cinta. Cinta itu akan selalu bersemi kalau kamu ketemu orang baru. Semesta hanya bisa berduka. Memang ini takdirnya, memang ini jalannya, mau apa. Kalau kamu tidak kuat, kamu bisa mundur. Dengan ikhlas, dengan tabah. Gak usah lagi setelah mundur mau jadi temenan atau apa, gak perlu. Ya benar-benar harus sendiri. Kalau kamu terus mengharapkan kita berteman aja ya, kalau orang tua kamu gak setuju pun, no, itu sama aja kamu kayak masih ada harapan. Dan suatu saat pasti akan ada dorongan, kamu harus menikahi aku. Yang sudah tentu tidak bisa. Jangan pernah memaksakan apa yang tidak bisa orang lain lakukan. Oke? Dan kita akan lihat ke depannya ya. Terus sambil itu loh, kita akan lihat kejelasan ke depannya. Kamu dan dia. Wow. Kartunya ular. Ular itu sesuatu yang rumit untuk dilepaskan. Sesuatu yang ribet. Sesuatu yang gimana ya? Bulet. Pelan sekali. Mais. Teman-teman, kamu tahu nggak 3 kartu ini tuh bilang apa? Hubungan ini akan dijalani dengan banyaknya stres, dengan banyaknya tekanan, dan masalahnya tidak akan pernah selesai kecuali salah satu harus berani bertindak atau meninggalkan. Kalau kamu udah lihat pasangan kamu tidak bisa bertindak untuk memperjuangkan cinta ini, maka selesaikan. Ini burung. Ibaratnya kamu dan dia. Kamu punya tujuan kok. Dia juga punya tujuan. Berpisah dulu. Kalau memang kalian berjodoh, kalian akan ketemu di khatulistiwa yang sama. Oke? Kedepannya nggak ada apa-apa. Harus berani melangkah, harus berani melepaskan. Karena ini jujur ya teman-teman, apapun masalah yang kamu hadapi sekarang, jalan keluarnya seperti ini. Jangan habisin waktu. Jangan habiskan waktu. Nanti nyesel loh, banyak waktu yang terbuang. Yang harusnya kamu bisa nikah lebih cepat gara-gara nungguin dia. Well. DUGAKZ. Ini energi yang dipinjamkan oleh seseorang yang kamu cinta. Ya. Kalau misalnya memang namanya nggak ada, tapi kisahnya sama, berarti memang masih masuk ke pembacaan kamu. Dan ini masih berlaku. Oke. Malam ini sampai sini dulu. Karena aku rasa judulnya tak menentu. Ya. Sesuatu yang tak menentu, jangan kita bahas panjang-panjang. Cukup to the point. Kedepannya kayak apa, ya seperti ini. Terima realitanya. Selamat istirahat dan sehat selalu untuk kalian. See you and bye-bye.